Salam jumpa kembali di MT Channel Fisika. Kali ini kita akan membahas lanjutan dari fluida dinamis, yaitu tentang prinsip Torricelli dan contoh-contoh soal. Di mana prinsip Torricelli ini biasanya digunakan untuk menghitung kelajuan fluida dari suatu lubang bocor tertentu dari suatu tangki. Teorema atau prinsip Torricelli. Teorema atau prinsip Torricelli digunakan untuk menghitung kelajuan fluida yang menyembur dari suatu lubang kecil pada tangki atau reservoir fluida seperti gambar. Misalnya, pada suatu tabung atau tangki air ini terisi suatu fluida setinggi tertentu, lalu pada titik tertentu di bawah permukaan fluida ada suatu lubang kecil. Lalu yang sering ditanyakan adalah berapakah kelajuan semburan fluida dari lubang kecil tersebut dan berapa jauh fluidanya menyembur. Kita buat V adalah kelajuan fluida dan X itu adalah jarak pancaran maksimum atau jarak semburan maksimum diukur dari kaki tabung airnya. Maka untuk menjawab persoalan ini, kita gunakan prinsip Torricelli. Nah, prinsip Torricelli sendiri diturunkan dari asas Bernoulli, di mana dari Bernoulli sendiri, tekanan titik 1, misalnya yang permukaan tabungnya ini adalah titik 1, kemudian permukaan lubang kecilnya adalah titik 2, maka P1 tambah rho GA1 tambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 tambah rho GH2 tambah setengah rho V2 kuadrat. Nah, lalu karena V1-nya itu sangat kecil, nah kenapa V1-nya kecil? Karena dia lubangnya besar. Nah, kita tahu dari asas kontinuitas bahwa jika permukaan besar, maka kecepatannya akan kecil. Nah, kalau ini lubang permukaannya kecil, maka kecepatannya akan jauh lebih besar dibandingkan V1. Maka V1-nya bisa kita abaikan atau mendekati 0. Lalu persamaannya tinggal P1 tambah rho GH1 sama dengan P2 tambah rho GH2 tambah setengah rho V2 kuadrat. Nah, kemudian P1 dan P2 itu akan sama dengan V0. Kenapa? Karena titik 1 itu terbuka ke udara luar, titik 2 juga terbuka ke udara luar. Berarti tekanan titik 1 itu adalah V0, tekanan titik 2 adalah V0. Maka karena P1 dan P2 sama besar, sebesar V0, maka bisa dicoret. Ya, pindah ruas akan sama dengan 0. Lalu persamaannya tinggal rho GH1 sama dengan rho GH2 tambah setengah rho V2 kuadrat. Nah, A1 adalah kedudukan titik 1, sedangkan H2 adalah kedudukan titik 2. Nah, kita selesaikan, pindah ruas. Rho GH1 min rho GH2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat. Kalau kita keluarkan rho G-nya, sehingga rho G kali H1 min H2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat. Rho-nya dicoret dan pindah ruas duanya ya. Dan H1 min H2 itu adalah delta H atau kedudukan titik bocor dari permukaan air. Kalau kita coret dan kita ganti H1 min H2 itu adalah delta H, sehingga persamaannya kelajuan air menyembur dari lubang kecil itu sebesar akar 2G delta H. Di mana V sama dengan akar 2G delta H inilah yang sering atau yang dikenal dengan prinsip atau asas Torricelli atau teorema Torricelli. Lalu yang sering ditanyakan juga adalah berapakah jarak terjauh semburannya. Maka untuk mendapatkan berapa jarak terjauh semburan, ini kita amati merupakan gerak parabola. Nah, kalau ini merupakan gerak parabola, maka untuk menentukan X itu adalah
prinsip parabola. Oke, bagaimanakah prinsip parabola? Pada sumbu X dia GLD, maka nilai X sama dengan Vx dikali T. Vx di situ adalah V0 cos alfa dikali dengan T. Dalam kasus ini, alfanya adalah 0, tapi tidak tertutup kemungkinan alfanya bisa 50 derajat, 30 derajat, dan seterusnya tergantung pada arah bocornya lubangnya. Nah, kita lanjutkan. Karena X sama dengan V0 cos alfa kali T, cos 0 itu 1, sehingga nanti tinggal V0 kali T. V0-nya itu adalah kecepatan semburannya, yaitu V2 dikali T. Nah, T-nya itu kita cari dulu. Berapa lamakah fluida ini jatuh dari titik 2 sampai ke tanah? Nah, untuk mencari berapa lama, itu kita lihat sumbu Y. Karena dari kedudukan H2 ke kedudukan 0, maka delta Y sama dengan V0Y kali T minus setengah GT kuadrat. Ini adalah GLBB. Delta Y-nya dari H2 ke 0, berarti min H2 sama dengan V0Y atau V0 sin alfa. Nah, dalam hal ini karena alfanya sama dengan 0, maka sin 0 adalah 0. Min setengah GT kuadrat. Nah, kalau ini kita coret, maka persamaannya tinggal T sama dengan akar 2H2 per G. Nah, ini kita selesaikan. Lalu, kalau kita substitusi nilai T-nya ini ke persamaan X sama dengan Vx kali T, maka X sama dengan V0-nya itu adalah V2, T-nya itu nanti adalah 2 akar H2 per G, sehingga kita selesaikan V2-nya akar 2 G delta H dikali dengan akar 2 H2 per G, maka persamaannya 2-nya dikeluarkan, G-nya dicoret, sehingga 2 akar delta H dikali H2, di mana jarak semburan ini tidak berlaku umum untuk semua kebocoran, tergantung pada sudutnya. Nah, kalau dia datar, maka nanti X sama dengan 2 akar delta H dikali H2, di mana delta H adalah jarak antara permukaan air terhadap kebocoran. Mari kita lihat sebagai contoh. Sebuah tangki terbuka berisi air setinggi 2 meter. Ya, setinggi 2 meter. Dan memiliki lubang kebocoran pada ketinggian 1,2 meter dari dasar. Jadi ini ketinggiannya 1,2 meter, sedangkan H1 tadi 2 meter. Dengan menggunakan prinsip Torricelli, berapa kecepatan alirannya ini? Berapa kecepatan alirannya dan berapa jauh maksimumnya? Maka untuk mendapatkannya, kita gunakan saja prinsip Torricelli, karena ini terbuka, ya berarti ini V0 dan ini juga V0. Maka nanti persamaannya akan sederhana seperti yang tadi. Misalkan pertanyaannya A, berapakah V? Maka V-nya kita dapatkan dari prinsip Torricelli, itu adalah akar 2G delta H. Berapakah di sini delta H? Akar 2 kali 10 dikali delta H-nya itu adalah jarak antara titik permukaan terhadap kebocorannya, yaitu 2 dikurang 1,2, itu adalah 0,8. Nah, kalau diakarkan 2 kali 10 kali 0,8 itu akar 16, itu besarnya sama dengan 4 meter per detik. Nah, pertanyaan yang kedua, berapakah jarak pancaran maksimumnya? Nah, untuk jarak pancaran itu X sama dengan berapa? Nah, kita bisa dapatkan X sama dengan, karena ini datar, maka 2 akar delta H dikali H2. Lalu kita selesaikan 2 akar delta H-nya itu adalah 0,8, sedangkan H2-nya adalah 1,2. Kalau kita selesaikan, nilai X-nya ini sebesar 2 kali akar
1,2 kali 0,8 itu adalah 0,96. Kalau kita sederhanakan lagi, akar 0,96 supaya nggak susah, 2 akar 96 per 100. Akar 100 tentunya 10, berarti 2 per 10 kali akar 96 itu adalah 4 akar 6, sehingga bisa kita dapatkan 8 per 10 akar 6, maka nilai X-nya sama dengan 0,8 akar 6 meter. Jadi maksimumnya adalah 0,8 akar 6 meter. Kita lanjutkan soal nomor 2. Perhatikan gambar di samping dan tentukan pernyataan berikut yang mana yang benar. Di gambar diketahui ketinggian permukaan air adalah 1,3 meter dari lantai. Lalu terdapat kebocoran dari lantai setinggi 0,5 meter. Dan kebocorannya memiliki sudut tertentu terhadap sumbu Y 53 derajat. Maka pertanyaannya adalah, jika luas dari kebocorannya adalah 2 cm kuadrat, maka tentukan pernyataan 1, 2, 3 mana yang benar. Yang pertama, kecepatan pancaran pertama kali 4 meter per detik. Benar atau salah? Nah, untuk itu, kita kerjakan satu persatu. Untuk menentukan berapa kecepatan pancaran pertama kali, kita gunakan prinsip Torricelli, di mana ini terbuka ke udara luar, maka persamaannya langsung saja kita tulis V sama dengan akar 2 kali G kali delta H sama dengan akar dari 2 kali 10, 20 dikali delta H. Di sini delta H-nya adalah jarak antara permukaan air ke titik kebocoran. Berarti 1,3 dikurang 0,5 itu adalah 0,8 meter. Lalu 20 kali 0,8 itu adalah 2 kali 8 itu 16, berarti diakarkan jadi 4 meter per detik. Maka pernyataan yang pertama adalah benar. Lalu untuk pernyataan yang kedua, pernyataan kedua atau B, benar atau salah, kita lihat debit aliran itu sama dengan luas dikali dengan kecepatan. Luas kebocorannya adalah 2 cm kuadrat. Berarti 2 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat dikali dengan kecepatannya. Kecepatannya kita sudah dapat tadi 4 meter per detik. Lalu dikalikan 2 kali 4 itu 8. 8 kali 10 pangkat min 4 meter pangkat 3 per detik itu akan sama dengan 1 meter pangkat 3 itu sama dengan 1000 liter. Maka 8 kali 10 pangkat min 4 meter pangkat 3 per detik akan sama dengan 0,8 liter per detik. Nah, itu yang B. Lalu untuk yang C, ya sebelumnya dulu kita cek ya, 0,8 liter per detik. Nah, ini merupakan pernyataan yang benar, berarti pernyataan 1, 2 benar, tinggal pernyataan yang ketiga. Apakah pernyataan ketiga itu benar? Oke. Untuk mengetahui pernyataan yang ketiga benar, kita cek jarak terjauh. Apakah 2 meter? Untuk jarak terjauh, kita gunakan prinsip parabola tentunya. Nah, pada prinsip parabola untuk menentukan jarak, X sama dengan Px dikali dengan T. Nah, ini tidak berlaku atau tidak bisa kita gunakan rumus yang tadi, ya. Yang mana X sama dengan 2 akar delta H dikali H2. Ini nggak berlaku. Kenapa nggak berlaku? Karena ini
kebocorannya tidak datar, tetapi membentuk sudut tertentu, sehingga ini tidak berlaku. Maka harus kita gunakan prinsip parabola. X sama dengan Vx kali T, di mana Vx itu adalah fenol kosinus sudut elevasi dikali T. Nah, sudut elevasi adalah sudut antara kecepatan awal terhadap sumbu horizontal bidang datar. Inilah sudut elevasi. Nah, kalau sudutnya 53 terhadap vertikal, maka alfanya itu adalah 37 derajat. Lalu, kalau kita tuliskan, fenolnya itu adalah V2-nya tadi, di mana V2-nya tadi atau kecepatan semburannya adalah 4. 4 dikali cos 37 itu adalah 0,8 dikali dengan T. Nah, kembali T-nya belum tahu, maka T-nya ini kita harus cari tahu dulu. Bagaimanakah mencari T, waktu dari titik kebocoran ini sampai dia ke lantai atau ke tanah? Maka itu adalah vertikal atau gerak vertikalnya, ya, sumbu Y. Maka untuk sumbu Y dia GLBB, yaitu delta Y sama dengan fenol Y kali T min setengah GT kuadrat. Delta Y-nya dari 0,5 sampai ke tanah itu berarti minus 0,5 sama dengan delta Y itu Y akhir kurang Y awal, ya, 0 dikurang 0,5. 0 dikurang 0,5 itu minus 0,5 sama dengan fenol Y itu kan fenol sin alfa kali T min setengah GT kuadrat. Berarti min 0,5 sama dengan 4 dikali 0, sin 37, 0,6 kali T min 5T kuadrat. Nah, ini pindah ruas, 5T kuadrat min 4 kali 6, 2,4T min 0,5 itu sama dengan 0. Nah, kita akan dapatkan nilai T dari persamaan kuadrat ini. Nah, untuk mencari nilai T dari persamaan kuadrat, gunakan aja rumus T sama dengan min B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Nah, kalau kita masukkan angka-angkanya ke persamaan ini, itu sama dengan min 2,4. Ini kan B-nya min 2,4, berarti jadi plus, jadi 2,4. Kita ambil nilai yang plusnya, karena kalau nilai minnya nanti waktunya jadi negatif. Maka ditambah dengan akar dari B kuadrat kurang 4AC per 2A, dikuadratkan nanti B-nya, 2,4 dikuadratkan itu adalah 5,76 ditambah, sebenarnya dikurang min 4AC min 4 kali 5 20 kali minus 0,5 jadi plus, ya, 10 dibagi 2A, 2 kali 5 itu adalah 10, sehingga nilai T-nya kalau kita cari sama dengan 2,4 ditambah dengan akar 5,76 tambah 10, berarti akar 15,76 itu mendekati akar 16, berarti sekitar 4, ya, pembulatan dibagi dengan 10. Maka nilai T-nya adalah 2,4 tambah 4 berarti 6,4 dibagi 10 berarti 0,64 detik. Jadi waktu yang dibutuhkan airnya meluncur dari titik kebocoran sampai ke tanah itu adalah 0,64 detik. Sehingga nilai X atau jarak terjauhnya adalah sebesar 4 dikali dengan 0,8 dikali dengan 0,64 meter. Kalau dihitung, itu adalah sekitar 2,05 meter. Maka
kalau kita ambil pendekatan, angka 2 meter ini masih memenuhi. Sehingga pernyataan 3 juga pernyataan yang benar. Maka pernyataan yang benar adalah 1, 2, dan 3.